Ya, Ya. jadi Nggih, keempat Pak. alur ini harus dilakukan. Silakan dimulai tahap yang kedua. Ya, tahap ketiga ya. Ya. Ketiga, Pak. Ya, Silakan yang ketiga, betul. Oke, saya yang coachingnya Bu Guru Juli, yang pengamat Ibu Guru Tina ya. Ya, pengamat saya, Bu. Oke, bisa kita mulai Bu Guru Juli sama Bu Tina? Oke, silakan. Bisa Bu Putu, bisa. Oke, kita. Oke. Selamat siang Ibu Guru Juli. Selamat siang Bu Putu. Oke, hari ini kita akan berbincang mungkin sedikit lama. Tidak apa-apa ya Bu Guru Juli? Tidak apa-apa Bu Putu. Oke, jadi lagi sekali saya tidak mengganggu kegiatan Ibu Guru Juli ya hari ini ya? Oh, kebetulan hari ini sih saya nggak ada kegiatan apa-apa Bu Putu. Ya, oke. Nah, Bu Guru Juli, ini mohon maaf loh ya, saya sedikit merasa gimana gitu lihat Bu Guru Juli. Saya lihat akhir-akhir ini Ibu kurang bersemangat dalam mengajar di kelas. Tapi saya lihat loh, kebetulan saya lihat Ibu Guru Juli itu lewat di depan kelasnya Bu Guru Juli. Bu Guru Juli terlihat seperti bengong dan tidak bersemangat. Nah, kira-kira Bu Guru Juli itu kenapa ya? Terima kasih Bu Putu. Kebetulan saya kemarin pengawas masuk ke supervisi di kelas saya. Kebetulan saya ditegur sama pengawas Bu kemarin. Terus? Nah, mungkin saya boleh cerita ya sama Bu Putu. Tentunya Ibu tahu. Oke. Nah, jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin dicapai dari diskusi kita kali ini? Saya ingin mendapat solusi dengan masalah yang saya hadapi saat ini. Oh, coba Ibu ceritakan ke saya apa yang sebenarnya Ibu alami saat ini. Begini Bu Putu, ketika saya mengajar di kelas, pengawas melakukan supervisi. Terus pengawas sekolah keberatan karena saya dalam mengajar tidak menggunakan buku teks. Terus saya menggunakan bahan pembelajaran lainnya, Bu Putu. Apa saya salah ya? Sabar dulu Bu Guru Juli ya. Bagaimana Ibu menanggapinya ke pengawas dengan kejadian seperti itu Bu Guru Juli? Saya mengatakan bahwa saja saya mengajar memakai sumber lain dan sudah mengacu pada kurikulum. Dan Bapak pengawas tersinggung dan kemudian mengadukan saya kepada kepala sekolah, Bu. Waduh, kok bisa begitu ya? Jadi itu yang membuat Ibu tidak bersemangat dan terlihat bingung. Saya lihat kadang Ibu di depan kelas, kadang di depan meja karena ditegur kepala sekolah ya. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, kenapa Ibu saat mengajar Ibu tidak memakai buku teks? Sedangkan kan kita sudah tahu bahwa dalam buku teks sudah dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang mudah dipahami. Tentunya Ibu juga sudah tahu kan, kita sama-sama juga mengajar di sini. Iya Bu Putu, saya sudah tahu. Karena dalam pikiran saya dan saya mengajar dengan sumber lain dapat memudahkan saya dalam menyampaikan materi kepada anak. Makanya saya pakai sumber yang lain, tetapi tetap mengacu pada kurikulum. Jadi begitu ya.
Nah, Bu Guru Juli, dari masalah yang Ibu alami saat ini, nah seperti yang Bu Juli ceritakan tadi, seperti pengawas sampai menyampaikan ke kepala sekolah, sampai kepala sekolah menegur Bu Guru Juli, dari masalah yang Ibu alami, kira-kira ada nggak kebayang solusi apa sih yang dapat Ibu lakukan saat ini? Begini Bu Putu ya, mungkin solusi saya yang pertama saya akan menemui Pak Pengawas, kemudian meminta penjelasan bahwa kita harus memakai kurikulum ya, terus berpatokan pada buku-buku teks karena selama ini kan kita bisa pakai buku-buku yang lain, asalkan materi itu bisa sampai dengan murid, tetapi tetap berpatokan pada kurikulum. Kemudian yang kedua untuk mengajar selanjutnya saya akan mencoba untuk memakai buku teks dalam mengajar seperti sarannya Pak Pengawas. Seperti yang tangkap saya tadi, mungkin apa namanya, seperti yang tadi Ibu Juli bilang, menemui Bapak Pengawas, meminta penjelasan, ataukah masih ragu apa harus atau wajib ya menggunakan buku teks seperti pertanyaan Bu Juli tadi. Dan yang kedua, katanya tadi akan mengajar selanjutnya akan mencoba memakai buku teks dalam mengajar. Itu memang bagus sih apa solusi dari Bu Guru Juli. Nah, kira-kira ini dari beberapa solusi yang Ibu Juli katakan tadi ya, seperti menemui Bapak Pengawas, kemudian mencoba mengajar dengan buku teks. Nah, kira-kira dari beberapa solusi itu, mana sih yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini agar bagaimana ya, agar dapat solusi, agar dapat pencerahan, dan siapa yang akan membantu Ibu Juli? Nah, yang pertama Bu Putu ya, saya akan menemui dalam waktu dekat ini Pak Pengawas, karena saya juga takut kalau Pak Pengawasnya tersinggung, nanti saya kegiatan apa-apa malah jadinya nggak dikasih nilai sama Pak Pengawas. Terus yang kedua, saya juga akan menemui Bu Kepala Sekolah, di mana dalam kegiatan seperti yang teguran dari Pak Pengawas, saya harus menggunakan buku teks. Mungkin nanti saya akan dibantu sama Bu Kepala Sekolah dan teman-teman sejawat yang bisa membantu saya untuk saya lebih memahami buku-buku teks seperti yang dianjurkan Pak Pengawas. Oh, jadi begitu ya Ibu. Wah, itu solusi yang memang bagus. Kalau menurut saya, Ibu bisa menemui Bapak Pengawas karena ketersinggungannya, jadi meluruskan apa yang sudah terjadi, kemudian bicara baik-baik dan mungkin minta penjelasan kembali kepada Bapak Pengawas. Kemudian Ibu tentunya tadi bilang akan dibantu Ibu Kepala Sekolah ya Bu Guru Juli. Ya, bagus ya Bu Guru Juli. Jadi begini Bu Guru Juli, kalau sudah Bapak Pengawas, jadi koordinasinya ke Ibu Kepala Sekolah kan lumayan dekat nih, dari Kepala Sekolah mau ke Pengawas. Jadi kita memohon bantuan ke Ibu Kepala Sekolah atau rekan terdekat kita, rekan sejawat kita di sekolah juga bisa. Nanti kita bersama-sama. Jadi optimalisasi kita, kinerja kita bersama sebagai guru itu jadi kita bersama-sama, jadi masalah kita punya bersama-sama, jadi kita seperti solusi yang Ibu bilang tadi itu, rekan-rekan yang lain juga akan tahu, sama seperti masalah yang dihadapi Bu Guru Juli, siapa tahu teman yang lain juga sama seperti itu. Jadi begitu Bu Guru Juli. Baiklah Ibu Guru Juli, jadi saya mohon maaf loh ya, saya tadi mengganggu
aktivitasnya Bu Guru Juli. Karena bengong-bengong saya memberanikan diri untuk bertanya. Tapi Bu Guru Juli sudah bagus ya, punya komitmen dan akan menemui Bapak pengawas. Jadi semangat, kita bersama-sama semangat demi di sekolah kita agar kinerja sebagai seorang guru baik dan bagus. Terima kasih Bu Guru Juli. Ya, terima kasih Bu Putu sudah membantu saya dalam memecahkan masalah saya. Karena kebetulan saya nggak bisa berbagi atau ngobrol dengan teman lain. Saya nggak berani. Jadi kalau sama Bu Putu, saya kebetulan sudah sering bercerita tentang masalah-masalah yang saya hadapi dengan Bu Putu. Jadi terima kasih ya solusinya dan sudah membuka pikiran saya. Terima kasih Bu Putu. Ya, Bu Guru Juli. Jadi semangat ya. Semoga masalah ini lekas selesai dan dapat jalan keluar yang terbaik. Terima kasih. Silakan Bu terima Tina. kasih. Oke, terima kasih Bu Guru Juli dan Bu Guru Putu. Oke. Saya tanggapin dengan komentar saya, nggih. Proses praktek coaching model Tirta ini di kasus 3. Nggih. Tujuan menyampaikan tujuan coaching. Tujuan dalam diskusi coaching ini sudah sangat baik tersampaikan. Dalam diskusi ini, coach menanyakan tujuan diskusi pada coach dan coach memberitahu tujuannya dan menceritakan masalahnya kepada coach. Jadi sehingga di diskusi ini dapat berlanjut ke tahap identifikasi. Dan dalam identifikasi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Pertanyaan umpan balik yang diberikan coach sudah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Seperti coach menggali dan berusaha bertanya kepada coach, kemudian menanyakan apa permasalahan yang dialami sampai coach mampu menggali potensi yang ada pada coach sehingga permasalahan dari coach bisa terselesaikan. Pada tahap ketiga, rencana aksinya memberikan pernyataan-pernyataan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dan dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam rencana aksi coach sudah memberikan pertanyaan umpan balik yang membuat coach belajar untuk menerima dan memahami keadaan atau sifat teman sehingga coach berusaha bekerja sama dengan teman sejawat atau teman di kelasnya. Pada poin 4, tanggung jawab. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksi. Dalam rencana aksi, coach sudah memberikan pertanyaan umpan balik yang membuat coach belajar untuk menerima, belajar untuk memahami keadaan atau sifat teman-temannya, sehingga coach berusaha bekerja sama dengan teman sejawatnya atau teman di kelasnya. Mungkin dari saya, observer pengamatan dari saya seperti itu, Bu Sumi sama Bu Juli. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ya, terima kasih Bu Tina. Terima kasih Bu Tina. Oke, sama-sama Bu Juli, Bu Sumi. Kita kecepatan lagi deh. Oke, kayaknya kecepatan lagi. Iya. Kecepatan lagi. Karena sering ngomong cepet, Pak. Iya. Aduh.